Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18 seturut dengan terang tema bagi kita, Yesus Gembala yang baik. Saya baca bagi kita Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam mewujudkan rencana penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, penginjil Yohanes mengungkapkan ciri khas kristologinya, doktrin tentang pribadi Yesus, melalui ucapan-ucapan Yesus yang dimulai dengan perkataan, "Aku inilah." Dalam hal ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup, sebagai kebangkitan, sebagai roti, sebagai gembala, sebagai pokok anggur, sebagai pintu. Semua gelar-gelar tersebut menerangkan berbagai segi dari kehadiran serta pekerjaannya bagi manusia. Dan hari ini firman Tuhan menggambarkan kepada kita bagaimana gambaran Yesus itu dikatakan gembala yang baik. Bahwa Yesus adalah gembala yang baik sebagaimana dalam nats yang saya bacakan tadi. Yesus gembala yang baik. Bagian ini merupakan perumpamaan tentang pekerjaan Yesus. Dia adalah gembala domba, bahkan dia mengatakan akulah gembala yang baik dalam ayat 11 tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa perbedaan gembala domba dengan yang bukan gembala? Atau gembala yang baik dengan yang bukan gembala yang baik? Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga pasal 10, bisa kita lihat dari cara masuknya. Yesus berkata, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sebaliknya siapa yang masuk melalui pintu ialah gembala domba. Dia penjaga, membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya dan menuntunnya keluar. Dalam perumpamaan ini saudaraku, yang disebut dengan yang masuk tidak melalui pintu itu adalah pencuri dan seorang perampok yang menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mereka adalah gembala yang buruk atau pemimpin yang buruk. Sebaliknya gembala yang baik nampak dari sikap. Sikap seseorang penjaga yang membukakan pintu bagi domba-dombanya dan membawanya keluar lewat pintu itu. Dia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia. Karena mereka mengenal suara gembala. Hal yang berbeda dengan gembala yang baik itu, Yesus menyebut seorang asing yang tentunya pasti tidak akan diikuti oleh domba-domba gembala yang baik. Malah mereka akan lari
karena suara orang asing itu tidak dikenal oleh mereka. Kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cara menjaga. Gembala yang baik atau tidak baik boleh dilihat dari caranya menjaga. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia akan berusaha menghimpun domba-dombanya. Dia akan mencari dombanya yang hilang. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Dia bahkan akan meninggalkan domba-domba yang lain untuk mencari yang hilang, mencari yang tersesat. Gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dalam ayat 14 firman Tuhan tadi katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, kata firman Tuhan. Sedangkan gembala upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba, dia akan meninggalkan. Dia tidak akan peduli. Dia akan meninggalkan ketika serigala datang. Dia tidak akan peduli kepada domba-domba gembalaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 12 tadi dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Apa yang boleh kita renungkan lewat nas ini pada hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ingat, hari ini mengingatkan kita dan kita dipanggil untuk boleh tetap bersuka cita di dalam Yesus yang menjadi gembala kita. Tetap berterima kasih kepada Yesus yang menjadi gembala agung yang baik bagi kita. Yesus gembala agung kita. Dia yang memberikan dan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus adalah gembala yang penuh kasih, yang setia merawat, yang setia menjaga orang-orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi, karena dia gembala yang memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia ini sering menawarkan dan menggoda kita dengan mengatakan banyak pintu atau banyak jalan. Tetapi Yesus berkata, akulah pintu. Dialah gembala yang menjaga kita, yang memelihara kita. Kiranya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemahaman ini mendorong kita untuk tidak ragu-ragu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai gembala kita, yang merawat kita dan yang selalu merangkul kita. Oleh karena itu, kita perlu mendahulukan sikap iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Apa itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus menjadi gembala hidup. Apakah artinya kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, saudaraku? Apakah itu berarti bahwa kita tidak mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita? Atau apakah kita tidak mengalami masa krisis dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Sebagai seorang gembala, Tuhan Yesus bertindak kepada kita sebagaimana gembala terhadap domba-dombanya. Itu juga yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 23 itu. Dikatakan dalam Mazmur 23, Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Membaringkan di rumput yang hijau, dibimbing ke air tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rumput hijau adalah dambaan setiap domba. Dambaan setiap domba gembalaan itu. Namun bukan hanya itu yang diberikan oleh gembala yang baik itu. Dia punya tongkat dan gada untuk menjaga. Dia memakai gada untuk melindungi kawanan domba dari ancaman bahaya, baik dari pencuri dan binatang buas itu. Dia mengusir serigala yang mencerai-beraikan kawanan domba itu, sehingga domba-dombanya aman. Dan kita butuh itu, saudaraku. Kita membutuhkan penjagaan itu. Kita butuh gembala yang memiliki gada mengusir serigala-serigala modern yang selalu mengintai kehidupan kita.
yang selalu mengintai kita di dalam hidup kita sehari-hari. Maka firman Tuhan hari ini saya kembalikan kepada kita. Saya kembalikan kepada saudara-saudari. Jadikan Tuhan Yesus menjadi gembala hidupmu. Maka dengan percaya kepada Yesus gembala yang baik, akan mendorong kita umat percaya, mendorong saudara-saudari agar setia mengikutinya sampai kedatangannya kembali. Karena figur yang sempurna dalam penggembalaan hanyalah Yesus itu sendiri. Dan figur yang sempurna untuk menjaga kita, menolong kita, dan memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yesus yang menjadi sang gembala itu. Bukan hanya memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kita, tapi dia memberikan jaminan keselamatan. Dan dia rela memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.